kasih Pak Lasno. Selamat pagi para peserta semua. Jadi tadi sudah ada ulasan dari Dr. Bella mengenai sudah muncul. Oh ya, ya. Jadi intinya begini, kita harus punya konsep pikir bahwa COVID itu bencana, itu nomor satu itu. Dan itu sudah jelas COVID itu bencana. Iya, slide berikutnya, slide ini. Ya, kemana dia? Ya, COVID itu bencana, jadi masuk biological disaster. Nah, makanya kita berpikirnya juga harus secara manajemen bencana. Makanya Pak Presiden sudah betul, sekarang komandannya adalah BNPB. Itu saat yang kemudian search capacity itu ya apa definisinya seperti ini, tadi sudah disampaikan. Bahwa itu meningkatkan kemampuan kita secara mendadak. Gitu. Nah, cuma problemnya tidak semudah itu. Saya baca waktu di Katrina itu tidak ada satu rumah sakit di Amerika itu yang mampu meningkatkan kemampuannya untuk lebih dari 100 pasien dalam satu saat. Enggak ada. Sehingga kemudian mereka berpikir untuk melakukan sertu di luar. Jadi di sana itu ada yang di gedung basket, ada di convention hall, ya, ada di rumah sakit yang kosong yang sudah bangkrut dipakai lagi. Nah, sehingga sekarang problem kita itu adalah mau bikin meningkatkan kemampuan di rumah sakit atau bikin rumah sakit khusus untuk ini. Jadi pilihannya adalah mau search capacity and hospital atau bikin search hospital. Itu pilihannya dengan segala untung ruginya. Kalau yang sekarang ini mau search capacity di hospital itu ditingkatkan, yang 25 rumah sakit itu ditingkatkan semua, kayaknya tidak mungkin. Dengan segala pertimbangan tidak mungkin. Mereka sehari-hari aja sudah kelabakan. Kita sehari-hari untuk kita itu kadang-kadang untuk operasi saja rebutan ventilator. Dirujuk ventilatornya enggak ada. Itu sehari-hari. Apalagi kalau mau ditingkatkan di tingkatan apanya mau ditingkatkan. Nah, sehingga sebetulnya sekarang paling rasional itu adalah ya kita bikin rumah sakit sendiri dari rumah sakit khusus untuk COVID ini. Tawarannya atau alternatifnya bisa banyak dan itu bisa seperti Wisma Atlet, bisa hotel, ya, bisa rumah sakit kosong. Nah, sekarang ini yang paling mungkin dan saya mendapat kabar Dr. Joko juga sudah tahu ya, itu skenario-nya adalah memakai bangsal kosong yang belum dipakai di rumah sakit Darjoligito. Itu menurut saya itu paling realistis karena itu sudah tersedia bangunannya termasuk untuk bangunan ICU rawat inapnya dan sebagainya. Nah, skenario begitu. Nah, kenapa ini lebih baik satu rumah sakit yang melakukan itu ya? Karena untuk syarat untuk bisa menjadi rumah rujukan itu banyak sekali. Itu secara prinsipil aja ini nanti kalau bisa dibaca sendiri. Tapi intinya bahwa ya pada search capacity itu intinya bahwa ya saya baca ini ya. Jadi pelayanan yang meningkat itu harus bisa dipenuhi, dicukupi. Nah, itu sangat tidak mungkin. Jadi apalagi kalau itu dituntut pelayanannya standar. Jadi pelayanan itu bisa standar sesuai SPM, sesuai kapasitas yang kita miliki, atau pelayanan emergency. Pelayanan emergency itu kita dengan resources yang terbatas, tapi masih mengusahakan standar pelayanannya normal. Nah, sekarang ini yang kita lakukan itu adalah pelayanan krisis namanya. Resources-nya tidak cukup, ya hasilnya ya padanya.
Itu yang sekarang sudah dilakukan di rumah sakit yang 25 ini. Yang Anda bayangkan, saya pergi ke beberapa rumah sakit, mereka ngeluh. Itu kalau di grup WA itu kan sudah beredar. Mereka bikin APD sendiri mulai dari jas hujan sampai apalagi. Nah, itu kan sangat tidak standar dan itu sangat sangat membahayakan petugas sendiri. Pagi ini saya dapat kabar satu lagi dokter yang meninggal di Jawa Barat. Nah, itu sangat menyedihkan ya. Nah, ini seperti di slide itu kita sangat sulit untuk semua rumah sakit itu seperti itu, sehingga pikiran itu adalah ya shared hospital aja. Satu rumah sakit dijadikan rumah sakit rujukan. Gitu. Nah, sekarang problemnya ini referensinya saya. Kita itu tidak punya pengalaman kalau untuk virus. Ini shared hospital itu Dr. Joko tahu ini itu. Itu rumah sakit itu adalah asrama haji. Asrama haji di alun-alun itu untuk mindah pasien-pasien gempa waktu gempa 2007 dari rumah sakit PKU. Dipindah, kita waktu itu datang ke sana, direkturnya masih almarhum Dr. Erwin, teman saya, sehingga pembicaraan mudah, karena dia ngeluh rumah sakitnya tidak mampu, kemudian kita jalan-jalan kemana ya, sampai kita ke suatu ruangan yang bisa memenuhi, jadi asrama haji itu ada AC-nya, banyak kamar mandi, ruangannya terbuka, sehingga akhirnya sebagian korban gempa itu dirawat di sana. Itu satu-satunya pengalaman kita untuk memindah. Di Sarjito sebenarnya ada juga, jadi itu kita pindah, tapi di dalam rumah saya sendiri, itu di gedung parkir yang belum dipakai. Saya tidak punya fotonya. Slide. Oh ini ya, sorry. Nah, sekarang bagaimana skenario kita untuk rumah sakit rujukan ini? Jadi konsep dasarnya adalah bahwa penanganan pasien PDP itu dipusatkan di satu tempat. Itu yang namanya shared hospital itu. Nah, rumah sakit lain itu adalah sebagai tempat triase. Dan ini jangan dilupakan puskesmas. Selama ini puskesmas kayaknya fungsinya tidak kelihatan atau tidak diajak atau tidak bisa berpartisipasi. Padahal mereka kadang-kadang kan pasien ini datang pertamanya di puskesmas. Kadang-kadang dirujuk ke rumah sakit. Tapi habis itu hilang. Kalau dia datang pun kemudian nanti kemana itu orangnya juga sudah tidak tahu. Jadi ini fungsi puskesmas ini juga belum belum maksimal kan. Nah, nanti di sini rumah sakit lain sebagai tempat trias. Nanti kalau kapasitasnya yang di utama itu penuh lagi, mungkin sambil itu kembali untuk dipakai lagi gitu. Kita harapkan tidak. Nah, kemudian jadi yang nomor satu dari kalau mau melaksanakan rumah sakit rujukan itu adalah seperti di slide itu adalah tentukan dulu siapa komandannya. Nah, kalau saya berpikir ya secara mudah ya itu mestinya komandannya itu dari pimpinan kesehatan di Angkatan Udara sana. Nah, stafnya nanti itu adalah dari gugus tugas COVID DIY. Itu gugus tugasnya itu sudah lengkap sekali, di situ ada orang-orangnya dan juga ada pakar profesi. Nah, pelaksananya adalah Rumah Sakit Darsolugito. Itu utamanya, dia tuan rumah. Tapi nanti akan dibantu oleh rumah sakit di seluruh DIY. Enggak mungkin Darsolugito sendiri bisa. Walaupun dia di drop alat APD ataupun ventilator, tapi dia enggak punya orang yang cukup untuk mengoperasikan itu. Dan jangan lupakan relawan. Relawan itu baik itu relawan medis maupun non medis ya. Nah, demikian juga logistiknya. Nanti logistik itu bisa dari Darsolugito seadanya, semampunya, yang jelas dari pemerintah dan bisa dari sumbangan, donasi dan lain-lain. Tadi di grup WA saya baca ada yang sudah mau carikan ventilator. Ya tapi ventilator itu jangan dicarikan, butuhnya sekarang nih. Jadi mungkin sambil nanti nunggu ventilator sumbangan itu harus ada action dulu. Nah, itu nanti
struktur organisasinya itu dibuat seperti konsep ICS ya. Ini saya rasa BPBD sudah hafal di luar kepala, karena ini yang bikin ini juga BNPB pakai konsep ini. Nah, sehingga dalam konsep itu kan sebetulnya dalam incident system command itu, incident command system itu sebenarnya kan hanya 3 yang diatur. Jadi who is the commander, siapa pimpinannya, who doing what, pembagian tugasnya, dan what if. Jadi ICS prinsipnya 3 itu. Jadi 3 itu, kalau tidak ada 3 itu tidak akan jalan itu sekarang ini. Sekarang ini sudah ada struktur, tapi kan tidak jalan, terus terang aja. Sistem rujukannya bagaimana tidak jalan juga. Tidak jelas siapa komandannya. Kalau ada yang nolak itu nanti siapa yang mau memberi sanksi atau mengontrol, tidak ada. Jadi who doing what itu jelas, itu pembagian tugasnya ya. Kemudian what if itu kalau rencana cadangan atau plan B-nya. Merencanakan ventilator 10 yang datang cuma 6, yang 4 cari di mana. Nah itu what if-nya atau dicari dari mana. Itu. Nah nanti dari standar struktur standar yang seperti di atas tadi ya, yang ini nanti kan bisa dikembangkan seperti ini. Ada seksi logistik, ada seksi pendanaan, ada seksi informasi dan sebagainya. Nah sekarang dengan kondisi sekarang ini, bagaimana skenario-nya? Jadi saya sudah dapat bocoran dari Dr. Joko, dari Prof. Taryo terutama ya, bahwa di sana kapasitasnya 150. Nah dengan slide, 150 pasien, kalau 150 pasien masuk itu, kita harus apa yang harus kita siapkan? Yang jelas kita harus punya kriteria masuk dulu ya, protapnya bagaimana? Siapa yang boleh masuk di situ? Kalau masuk di situ boleh, itu harus rujukan atau boleh langsung. Kalau boleh langsung nanti sehari penuh. Ya, jadi mungkin harus ada pengantar atau bagaimana ya, kita lihat nanti. Kemudian proporsinya 150, kapasitas nampung 150 itu berapa untuk ICU, berapa yang untuk tidak ICU. Mungkin proporsinya kira-kira harusnya 10% ya Pak ya, kira-kira 10%. Nah kemudian tata ruangannya itu di mana ada ICU itu incident command post, mana ada humas, mana ada hospital command center-nya, di mana UGD tempat untuk screening triasenya, ruang ICU-nya, berapa bed, ruangan untuk PDP sebelah mana. Nah ini harus dipikirkan di situ. Nah ini adalah tanggung jawabnya kalau di incident command system ya seksi operasional logistik. Gitu. Nah kemudian petugas pelaksananya itu medis, paramedis, non medisnya dari mana. Nah ini tentu saja dari Rumah Sakit Darjologito sendiri dan Rumah Sakit Persi DIY. Kami ingat waktu menangani korban Merapi tahun 94, itu ada 60, suatu saat ada 60 pasien luka bakar berat yang dirawat di Rumah Sakit Sarjito, di satu tempat. Dalam waktu dekat sudah turun jadi 40, yang 20 meninggal. Pas ahli Jepang datang, mereka datang, dia bilang, di Jepang sendiri kami paling banyak merawat 8 pasien luka bakar di satu rumah sakit. Jadi terus gimana? Akhirnya perawatnya di Sarjito hanya ada 2 perawat luka bakar, hanya ada 1 ahli spesialis luka bakar, almarhum Dr. Bayu Nugroho. Nah sehingga akhirnya saat itu Pak Direktur Pak Yudi mengadakan kursus kilat perawat luka bakar. Jadi kursus kilat 2 minggu sambil kursus, pagi di kursus, siangnya gantian praktek untuk merawat pasien luka bakar. Nah itu bisa diterapkan di sini. Kita tidak usah mengkursus lagi karena sekarang tenaganya banyak. Nah cuma nanti tenaga ini rumah sakit ini nanti urunan menyumbang tenaga. Kalau perlu tidak hanya menyumbang tenaga, menyumbang ventilatornya segala.
Atau malah saya berpikir itu kalau di Harjoligito itu betul-betul kosong. Karena bangsal yang mau dipersiapkan itu masih kosong. Itu mungkin satu tim, jadi misalnya rumah sakit yang besar itu rumah sakit PKU. Itu nanti mengelola satu bed di ICU lengkap dengan sarananya, seorangnya misalnya. Minjemi ventilator, orangnya bertugas di situ, itu adalah timnya rumah sakit PKU misalnya. Itu salah satu alternatif bisa begitu. Nah, demikian juga nanti APD-nya. APD-nya jelas mungkin di rumah sakit PKU sendiri punya. Nah, ini APD ini kita mengharapkan bantuan yang dari pusat itu. Sehingga kita nanti betul-betul bekerja dengan APD yang memenuhi syarat. Sekarang ini teman-teman tuh berjibaku ya. Jadi apa namanya? Petugas itu berjibaku untuk kerja di bangsal-bangsal yang menangani pasien COVID ini. Nah, saya yakin ini sumbangan-sumbangannya akan banyak karena sekali lagi Dr. Joko sudah di luar itu banyak yang menyumbang. Tapi mau kemana? Lapor ke siapa? Itu masalahnya. Jadi tidak ada kontak antara rumah sakit Harjoligito yang disiapkan ini dan potensi di luar itu nggak ada kontak. Nah, tentu saja nanti juga akan disiapkan nanti kalau petugas yang bertugas itu mau nginep di mana. Ya di harapan kita, bukan di harapan kita, di Persahabatan ditolak, tidak boleh kos, kemudian ditolak sama yang kos, kemudian dikembalikan. Akhirnya disediakan rumah sakit. Dan ini sebetulnya di Jogja sudah terjadi, cuma mereka atas kesadaran sendiri. Saya tahu persis bahwa di Jogja ini ada satu rumah sakit yang petugasnya tidak berani pulang, sehingga mereka tidur di rumah sakit. Dan itu jumlahnya tidak sedikit. Karena kalau 4 shift, 1 shift itu 5 orang, itu sudah 20 orang. Nah itu mesti difikirkan. Konsumsinya gimana, tempat tidurnya gimana, dan juga nanti sarana komunikasi keluar ini, saya pikirkan Harjoligito itu harus nanti menyediakan satu wifi tersendiri ya. Karena sekarang wifi tidak terlalu bagus gitu. Nah kemudian baru nanti kita ngitung kebutuhan per pasien itu berapa. Kalau di ICU itu ada satu ventilator. Ini karangan saya itu mestinya tidak lengkap ya. Itu satu dokter atau 3 perawat per shift, obat, APD-nya berapa per hari. Kalau ruangan untuk PDP berapa. Nah ini kalau tim ini sudah terbentuk baru ini bisa kita bicarakan itu. Jadi sekali lagi kesimpulannya saat ini bagaimana rumah rakyat rujukan COVID itu bisa berfungsi segera. Kalau ada komitmen yang cukup nanti sore berfungsi juga bisa ya. Kalau itu sudah ya paling tidak ini organisasi berdiri, itu rumah sakit yang bantu kan sudah bersiap. Saya yakin rumah sakit yang 25 ini mereka akan lebih baik menyumbang orang daripada merawat pasien di tempatnya sendiri. Baik itu dari segi kepentingan pasiennya maupun dari segi petugas maupun masyarakat. Begitu Pak Haryono. Terima kasih.